Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Guspina dari kelas PGMI 3E akan menjelaskan tentang materi peluang dan statistika matematika. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang statistika. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari, merencanakan, menganalisis, dan mempresentasikan, mengumpulkan data. Jadi secara keseluruhan statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan data. Statistika dan statistik merupakan dua hal yang berbeda, karena statistik adalah data sedangkan statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan data yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan atau menyimpulkan data. Kegiatan statistika meliputi 1. Mengumpulkan data, 2. Menyusun data, 3. Menyajikan data, 4. Mengolah dan menganalisis data, 5. Menarik kesimpulan, dan 6. Menafsirkan. Kegunaan statistika. Yang pertama adalah banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu seperti alam, ilmu sosial, fisik, ilmu bisnis, ekonomi, dan industri. Yang kedua, pengaplikasian pada zaman sekarang yang terkenal adalah polling atau jejak pendapat. Misalnya saat dilakukan sebelum pemilu, quick note atau hitung cepat saat pemilu. Yang ketiga, pada pemerintahan digunakan sebagai sensus penduduk, dan yang keempat, artificial intelligence. Nah, rumus menghitung statistika matematika yang pertama adalah rata-rata atau mean. Nilai rata-rata hitung dan bisa dilakukan dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data tersebut. Rumusnya seperti ini, bisa dilihat. Dan yang kedua adalah modus. Modus dalam statistika adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki. Mengurutkan data untuk mengetahui modus data mana yang paling sering muncul, maka itulah yang disebut modusnya. Yang ketiga adalah median atau nilai tengah. Rumus mencari median adalah dibagi menjadi dua, yaitu cara yang pertama adalah dengan mencari nilai data yang harus dikelompokkan terlebih dahulu dari data yang terkecil hingga terbesar, kemudian menggunakan rumus ini. Yang keempat, jangkauan. Sesuai dengan namanya, jangkauan itu mencangkup data tersebar dan data terkecil. Jangkauan digunakan untuk menghitung selisih nilai tertinggi dan nilai terkecil dalam kelompok data tersebut. Oleh karena itu, rumus yang digunakan untuk menghitung jangkauan adalah ini. Dan yang kelima, kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang telah disusun ke dalam 4 bagian yang sama besar. Q1 untuk kuartil bawah, Q2 untuk kuartil tengah atau median, dan Q3 untuk kuartil atas. Yang keenam, simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah jangkauan dari ketiga kuartil itu sendiri seperti yang tadi di atas disebutkan. Ketujuh, simpangan baku. Simpangan baku merupakan cara menghitung statistik dengan mendeskripsikan homogenitas suatu kelompok. Yang kedelapan adalah simpangan rata-rata. Rumus simpangan rata-rata cukup panjang, untuk sederhananya seperti di bawah ini. Perhitungan dari simpangan rata-rata tentunya hasilnya selalu positif. Dan yang terakhir adalah ragam. Digunakan untuk mengukur seberapa jauh kumpulan bilangan tersebar, dan rumus ragam ini. Ya, itulah tentang materi tentang statistika yang dapat saya sampaikan. Kita masuki ke materi selanjutnya. Baiklah, kita akan memasuki materi tentang peluang. Pernahkah kalian bermain monopoli? Nah, untuk dapat bermain monopoli, kalian harus melemparkan dadu angka yang kemudian muncul merupakan jumlah jalan yang ditempuh oleh pemain saat melempar dadu. Pelempar dadu bermata 6 pada permainan bola monopoli ini akan menghasilkan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Kemungkinan keluarnya angka tertentu pada pelemparan dadu bermata 6 adalah satu contoh dari banyak contoh penerapan materi matematika peluang dalam kehidupan sehari-hari. Definisi peluang. Peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun pada matematika peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Dalam angka, peluang selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Dalam matematika, hal ini dinotasikan sebagai rumus ini. Istilah yang sering digunakan dalam peluang. Yang pertama adalah ruang sampel. Himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Yang kedua, titik sampel atau adalah anggota dari ruang sampel. Yang ketiga adalah kejadian, himpunan bagian dari ruang sampel. Rumus peluang. Sebelum membahas rumus peluang, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi relatif dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai N atau K dapat dicari dengan rumus berikut. Kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terbentuk dari perlakuan pada dua atau lebih kejadian. Kejadian komplement. Kejadian ini adalah sebuah kejadian yang bukan kejadian K. Suatu kejadian K dan kejadian K komplement yang dinyatakan dengan K turunan memenuhi. Rumusnya ini. Kejadian saling lepas. Terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut dengan kejadian saling lepas. Jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B, peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kejadian saling bebas. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama adalah selanjutnya kejadian bersyarat. Jika terdapat dua kejadian yaitu kejadian A dan kejadian B, kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Kemudian dapat dituliskan dengan rumus berikut ini. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih.